Shalom, selamat Sabat bagi kita semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya kita berjumpa kembali di acara yang kita nantikan saat ini, yaitu kita akan mendengarkan Sabda Tuhan, Firman Tuhan di jam khotbah ini. Saya tahu Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Ciracas, dimanapun Anda berada, memang kondisi yang membuat saat ini kita terpisahkan oleh jarak, tetapi yakinlah sesuai dengan firman Tuhan, 2 atau 3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, Tuhan akan hadir ada di situ. Jadi walaupun kita saat ini tidak bertatap muka secara langsung, tapi percayalah Bapak Ibu semua, Sabat ini adalah Sabat penuh dengan berkat sukacita dimanapun kita berada. Baik, saat ini saya akan memberikan satu firman Tuhan sebagai kekuatan kepada kita semua. Saya akan beri judul, jangan takut, percayalah Allah masih mengendalikan. Sebelum kita akan lanjutkan akan firman Tuhan yang akan saya bawakan ini, marilah kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, terima kasih atas hari Sabat yang Tuhan sudah jadikan dan ciptakan kepada kami sebagai satu hari yang spesial, yang kudus, yang suci. Bagaimana hari ini kami gunakan untuk berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan, bersekutu, dan selalu merasakan berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman yang akan hamba sampaikan kepada kami, terutama kepada semua jemaat Ciracas dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah firman ini akan tertanam di hati kami, dan kami akan menjadi pelaku firman Tuhan. Dengan situasi kondisi negara kami pada saat ini dan seluruh dunia ini, kami akan tetap percaya bahwa Tuhan akan tetap melindungi kami. Tetaplah bersama dengan kami ya Tuhan, karena kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita senang rasanya sampai Sabat ini Tuhan tetap melindungi dan juga tetap memberikan kepada kita kesehatan yang prima. Walaupun saya tidak bisa melihat Bapak Ibu, saudaraku semua dimanapun Anda berada di rumahnya masing-masing, saya percaya, saya imani Tuhan tetap memberikan kita kesehatan, Tuhan tetap memberikan kita berkat dimanapun kita berada. Sabat lalu, baru saja sabda Tuhan yang disampaikan oleh pendeta kita, gembala kita, pendeta Sihombing. Ya, pendeta Sihombing sudah memaparkan firman Tuhan dengan topik Tuhan perlindunganku. Bagaimana Tuhan, Bapak Ibu, kondisi saat ini negara yang tidak kondusif secara seluruh dunia saat ini sedang seperti ini, tetapi hanya satu iman kita, yaitu Tuhan tetap melindungi kita. Dan Sabat ini, saya ingin memberikan topik kepada kita, yaitu jangan takut, percayalah Allah masih mengendalikan. Ya, jangan takut, percayalah Allah masih mengendalikan. Ayat inti yang saya ingin bawakan pada Sabat ini kepada kita semuanya terdapat dalam firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Satu ayat yang menjadi jaminan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan di hari Sabat ini, bahwa Tuhan katakan jangan takut, jangan bimbang, sebab aku, kata Tuhan, selalu menyertai kita. Nah, berbalik dari kondisi kita saat ini Bapak Ibu, dengan situasi yang tidak kondusif, dengan adanya virus yang saat ini mematikan dan menakutkan kita semua, tetapi saya percaya sesuai firman Tuhan, pada awalnya Tuhan tidak pernah menghendaki akan situasi, kondisi yang tidak kondusif ini ada menjadi bagian kita. Kalau kita baca Alkitab dalam Kejadian pasal, ya, Kejadian 3 pasal yang ketiga, bahwa dikatakan Tuhan sudah mengatakan kepada Adam dan Hawa bahwa pohon yang ada di tengah itu, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, janganlah engkau makan buahnya. Segala pohon yang ada di taman ini boleh kau makan, asal jangan pohon yang di tengah ini.
Tetapi dalam Kejadian pasal 3 ini kita tahu ketika ular mencobai Hawa, dikatakan bahwa engkau akan sama seperti Allah, tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Hawa tertarik, dia makan, dia ambil buah itu sehingga dia bagikan kepada suaminya Adam. Sehingga saudaraku, lihatlah kondisi kita saat ini. Padahal Tuhan di dalam Kejadian pasal yang pertama sudah rancangkan semua dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari yang ke-6 manusia diciptakan. Sampai hari ke-7 yaitu hari Sabat. Tuhan semua jadikan sangat amat baik. Alkitab katakan sangat amat baik. Artinya apa? Semua sangat amat indah, sangat amat sempurna Tuhan ciptakan bagi kita. Tetapi karena kejatuhan manusialah yang membuat kondisi kita saat ini seperti ini. Apa yang saat ini kita alami Bapak Ibu? Sekarang kita lihat anak-anak muda kita ya susah mencari pekerjaan. Ya, susah mencari lapangan pekerjaan yang untuk membuat mereka bekerja untuk masa depan mereka. Pengangguran di mana-mana, PHK di mana-mana. Awalnya bekerja, ketika ada masalah ekonomi krisis, akhirnya PHK ribuan orang. Apalagi yang terjadi? Lihatlah rumah tangga sekarang. Bagaimana bahtera rumah tangga kita ini semakin lama semakin menipis, semakin turun, semakin merosot. Pertikaian di mana-mana, ya. Semua terjadi karena akibat dosa. Nah, apalagi sekarang bencana alam di mana-mana, ya, gempa bumi, tsunami, bahkan sekarang penyakit yang dikatakan seperti virus corona, ya, COVID-19 yang sangat menakutkan kita semua. Nah, tetapi percayalah Bapak Ibu, saya percaya bahwa semua yang terjadi di atas muka bumi ini adalah salah satu tanda-tanda penggenapan bagaimana Tuhan akan segera datang. Kalau saudaraku baca di Matius pasal yang ke-24, 25 dan 26. 3 pasal ini menceritakan bagaimana tanda-tanda Yesus akan datang segera. Ya, kita tahu apa yang menjadi tanda-tanda kedatangan Yesus. Dalam Matius 24 ayat 4, salah satunya adalah waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Akan banyak nabi-nabi palsu. Mereka akan menyesatkan kita semua dengan doktrin-doktrin palsu. Apalagi Bapak Ibu yang akan terjadi. Ya, dikatakan peperangan akan terjadi. Bukan hanya peperangan antar negara, tetapi peperangan antar suku, antar budaya, semua akan terjadi. Karena dalam Matius 24 ayat yang ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Apalagi yang terjadi tanda-tandanya? Kelaparan di mana-mana. Dalam Matius 24 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sudah kelaparan, bencana alam yaitu gempa bumi akan terjadi di mana-mana. Tsunami, pencemaran lingkungan, limbah semua tidak kondusif sekarang dunia kita ini Bapak Ibu. Makanya ada lagu mengatakan kan, this world is not my home. Dunia ini bukanlah rumah kita. Ya, dunia ini adalah rumah sementara bahwa sesungguhnya semua akan lenyap ketika Yesus akan datang segera. Menurut data-data dikatakan ada 6.000 gempa bumi besar terjadi setiap tahun. Baru saja Jemaat Ciracas mungkin tahu ketika malam Sabat, saya lupa kapan itu, ya ada juga gempa yang terjadi tepat yang ada di Pulau Jawa ini. Semua orang berhamburan keluar. Kita sudah mau beribadah besok, tetapi rasa takut sudah menghampiri. Tetapi itu sudah adalah tanda-tanda nubuatannya bahwa gempa bumi akan terjadi. Ya, di berbagai tempat yang membuat banyak korban jiwa dan juga membuat banyak kehilangan nyawa dan juga kehilangan keluarga. Termasuk kondisi kita saat ini Bapak Ibu. Penyakit yang saat ini membuat kita resah saat ini. Ya. Penyakit aneh bermunculan, ya, penyakit aneh berdatangan, termasuklah sekarang penyakit yang datang yaitu apa? Virus corona, COVID yang ke-19. Tetapi
Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, bagaimana kita menanggapinya? Kalau saya ditanya secara pribadi, saya punya iman bahwa saya harus bersuka cita, bersyukur. Oh, puji Tuhan, Yesus segera mau datang. Apa yang mau saya takuti? Seperti judulnya tadi kan, Tuhan akan menjaga, memelihara. Dia masih bekerja untuk kita semua. Baik, kalau saya lihat berita, saudaraku, ya Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, pernah memberikan konferensi pers ya di Instagram, di Facebook, di media sosial. Dia katakan bahwa sudah terjangkit penyakit, yaitu virus corona COVID-19 ini. Sudah menghampiri kurang lebih 186 negara, termasuk Indonesia. Ya, ketika paparan itu disampaikan, wah, ternyata hampir seluruh dunia ini telah masuk virus ini. Tetapi menjadi pertanyaannya bagi kita, bagaimana respon kita? Ini yang sekarang saya ingin bawakan kepada saudaraku semua. Apa respon kita? Ketika kita tahu itu semua, firman Tuhan ternyata sudah terlebih dahulu menyampaikannya. Akan ada tanda-tanda seperti ini ketika aku akan datang kembali. Kelaparan, gempa bumi, ya nabi-nabi palsu, kasih semakin dingin, moral semakin bejat, termasuk penyakit akan ada di mana-mana. Termasuklah yang kita alami sekarang. Tetapi apa respon kita? Dikatakan menurut WHO, ini saya mau kasih referensi ya bagi kita Bapak Ibu. Menurut WHO dikatakan kecemasan yang mengakibatkan seseorang untuk bunuh diri telah menjadi momok dunia. Data menyebutkan setidaknya kasus bunuh diri yang tercatat sekitar 800.000 orang di seluruh dunia meninggal akibat kecemasan, putus asa, stres, dan akhirnya bunuh diri. Artinya, setiap 40 detik terdapat satu orang yang meninggal karena bunuh diri. Nah, jadi kalau kita hitung sekarang ya, 40 detik, tek, 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 40, ada satu orang mati. Matinya ternyata didapatkan karena apa? Karena kecemasan, kekhawatiran, bahkan mereka tidak segan-segan untuk mengakhiri hidupnya. Tepatlah Bapak Ibu, bahwa dalam firman Tuhan, dalam 1 Petrus 5, ayat 7 dan sampai yang ke-9. Firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tuhan ajak kepada kita saat ini Bapak Ibu, serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab Ia yang akan memelihara kita. Dia yang akan menjaga kita. Dan Dia yang akan bekerja untuk kita. Nah, kita masuk ke dalam topik pembahasan. Tadi saya percaya sebelum khotbah ini kita dengarkan sama-sama bahwa ada diskusi ya. Diskusi SID yang kita buat KID di rumah kita masing-masing. Yang kita ambil perikopnya dari Markus pasal yang keempat. Ayat yang ke-35 sampai yang ke-41. Oke, saya mau simpulkan ini kisah untuk mengajak kita supaya anggota jemaat Ciracas akan tetap memiliki iman teguh kepada Tuhan sampai Yesus datang kedua kali. Amin saudaraku. Nah, kalau kita perhatikan konteks ini, firman ini, coba saya mau bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dalam Markus 4 ayat yang ke-35 sampai ke-37. Kita akan bahas bagian yang pertama ini dulu ya. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai yang ke-37. Mungkin Bapak Ibu, anak-anakku yang ada di rumah, boleh kita buka Alkitab kita baca dulu perikop ini. Dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia.
Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Oke, saya ambil ini bagian yang pertama bahwa ada satu kondisi yang mencekam pada saat itu. Bagaimana ketika murid-murid menyeberang, bertolak ke seberang, dan dikatakan Yesus beserta dengan mereka di perahu itu. Nah, jadi ada 2 poin di bagian pertama ini Bapak Ibu. Yesus ada di perahu itu. Yang kedua adalah kondisi saat itu ada dikatakan angin taufan yang mengamuk. Bahkan perahunya itu dikatakan airnya masuk ke dalam. Saya percaya mungkin murid-murid saat itu, walaupun Petrus, Yakobus, Yohanes itu adalah mereka nelayan dulunya, tetapi mereka mengetahui, oh ini sudah parah. Ya, ombak sudah masuk. Bagaimana ini nyawa kita? Sehingga bagian yang kedua, dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-38 sampai yang ke-39. Apa bagian kedua ini? Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu. Apa kata Yesus? "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Oke, di bagian kedua ini ada satu reaksi respon yang Yesus berikan kepada murid-murid. Yang di bagian pertama tadi semua murid sudah gelisah, ya, sudah mengatasi bagaimana ini perahu sudah mau tenggelam, air sudah masuk ke dalam, kita akan binasa. Sehingga di bagian kedua mereka memberanikan diri untuk membangunkan Yesus. "Guru," apa kata-kata mereka? "Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Poin yang kedua ini, saya mau coba mengarahkan pikiran kita Bapak Ibu, bahwa murid-murid sebelum kejadian di danau ini dikatakan bahwa mereka sudah begitu banyak menyaksikan mukjizat-mukjizat atau pembuktian kuasa Tuhan Yesus kepada semua orang. Tetapi pertanyaannya adalah karena kondisi yang mencekam sehingga murid-murid seperti kekurangan iman. Padahal saya mau garis bawahi, Yesus bersama-sama dengan murid-murid ada di kapal itu. Bapak Ibu, poin kedua ini mungkin mengajak kita kadang mungkin lupa, Bapak Ibu. Ya, bahwa terkadang di balik daripada bencana, di balik daripada musibah, di balik daripada ketidakpastian kehidupan kita, kadang kita lupa Yesus bekerja untuk kita. Yesus masih bekerja untuk kita. Seharusnya sebagai murid-murid, mereka sudah tahu guru mereka, Yesus mereka, Kristus mereka ada bersama-sama dengan mereka. Apa yang perlu ditakuti? Tetapi terkadang Bapak Ibu, ya masalah itu membuat pikiran kita ataupun iman kita pun akhirnya tergoncang. Ya, saya sering banyak melihat gara-gara corona ini ya, akhirnya apa? Perpecahan di mana-mana. Ya, berbagai pandangan, berdebat di rumah tangga, suami istri bisa berdebat karena corona. Anak orang tua bisa berdebat karena corona. Sama anggota jemaat pun bisa berdebat karena corona. Pertanyaannya, ketika kita khawatir, ketika kita takut, sadar nggak kita ada Yesus di samping kita? Ada Yesus tinggal bersama dengan kita. Sehingga bagian yang ketiga inilah yang menyadarkan murid-muridnya. Apa itu? Dalam Markus 4 ayat 40 sampai 41 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saya percaya Bapak Ibu, di balik dari kondisi yang tidak stabil saat ini negara kita termasuknya ya, karena corona kita disuruh untuk studi di rumah, kita disuruh work di rumah,
kita disuruh belajar di rumah, worship di rumah, semua di rumah. Yang kadang mungkin membuat kita ini, was-was, takut bagaimana ekonomi saya, apa pekerjaan saya, bagaimana usaha tangan saya. Tetapi saya mau tekankan kepada Bapak Ibu semua, jangan takut bahwa Tuhan akan selalu bekerja dan tetap bersama dengan kita. Malah Dia sekarang ajak kepada kita. Kepada keluarga kita masing-masing yang di rumah yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini. Apa kata Yesus? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ada dua Tuhan katakan. Mengapa kamu begitu takut? Dan mengapa kamu tidak percaya? Kalau kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau kita baca beberapa poin, apa poin penting dari 1 Korintus 10 ayat 13 ini? Ini adalah salah satu ayat yang sangat saya senangi Bapak Ibu dalam firman Tuhan. Ya, dikatakan pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak melampaui kekuatan kita. Sebab Allah setia dan Dia akan memberikan kepada kita apa? Jalan keluar untuk kita dapat menanggungnya. Nah, ada beberapa poin yang bisa saya garis bawahi untuk ayat ini. Yang pertama, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Tuhan sudah katakan dalam firman-Nya, pencobaan yang kita alami kondisi ini adalah biasa. Karena apa? Ada pepatah mengatakan, jangan katakan kepada Tuhan masalahku begitu besar. Tetapi katakan kepada masalah itu, hei masalah, Tuhanku begitu besar. Sekarang mari kita katakan di dalam keluarga kita, Tuhan lebih besar daripada COVID-19 ini. Tuhan lebih besar daripada kondisi dunia yang saat ini sedang parah-parahnya, tidak stabil. Kami percaya Tuhan lebih besar dari semuanya itu. Yang kedua, tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan sudah katakan jaminan bahwa apa? Kita akan mampu menghadapinya semua. Yang ketiga, Allah setia dan Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Sama seperti peristiwa Yesus tadi. Ya, ketika angin datang, walaupun Yesus terlihat tertidur oleh murid-muridnya, tetapi murid-murid tidak sadar bahwa Yesus tetap setia dan selalu bersama dengan murid-muridnya. Sehingga Dia hardik itu anginnya, sehingga semua menjadi tenang. Yang keempat, Allah akan memberikan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Ingat Bapak Ibu, Tuhan terkadang membiarkan pencobaan-pencobaan yang kita alami, situasi-situasi, rintangan-rintangan yang kita alami, bukan langsung Tuhan hempaskan. Tetapi Tuhan juga biarkan kita untuk melampauinya. Karena Tuhan katakan, aku setia dan aku akan selalu menyertaimu. Ya, jadi kita jangan takut. Saya ada ilustrasi yang mungkin bisa kita pahami. Ini adalah ilustrasi alamiah ya dari alam ciptaan Tuhan ini. Saya baca ternyata ketika seekor induk elang, ketika dia memiliki anak, ya, elang junior lah kita bilang ya, kecil. Nah, kita tahu bahwa elang itu adalah spesies hewan yang terbang ya, salah satu hewan di udara. Ternyata ketika saya baca ini, induk elang ini, bagaimana dia cara melatih anaknya supaya bisa terbang? Ternyata dia tidak melatih anaknya ini ya seperti lembut, seperti santai. Ternyata ketika saya baca ini, bagaimana induk elang melatih anaknya. Ketika induk elang ini melihat anaknya itu sudah pas untuk bisa terbang, sudah kuat sayapnya untuk dikepakkan, saat itu ternyata induk elang ini akan mengambil anaknya ini untuk dibawa terbang tinggi. Dibawa terbang tinggi, dibawa terbang tinggi, dibawa terbang tinggi. Nah ternyata ketika sampai di tempat yang paling tinggi, di udara, di tempat yang paling tinggi, ternyata induk elang ini akan melepaskan anaknya. Wah, kita tahu kalau namanya
anak elang yang belum bisa mahir dalam mengepakkan sayap, dia mungkin bagaimana kita lihat Bapak Ibu, ya dia akan berusaha untuk apa? Untuk terbang. Insting alamiahnya akan bekerja. Oh, mulai kepakan sayapnya ini akan mulai melebar, dia akan mencoba untuk mengepakkan sayapnya. Karena dia tahu, kalau dia tidak mengepakkan sayapnya, dia akan mati terantuk di bebatuan di bawah tanah. Tetapi ternyata kita tahu, kalau sekali saja diajari anak elang ini, dia tidak akan bisa langsung terbang. Nah, apa yang terjadi? Mungkin kalau secara kita perasaan manusia, saya sebagai anak elang ini, mungkin saya akan berpikir, oh sudahlah, nasib saya sudah selesai. Ya, saya akan mati segera. Tetapi ternyata ketika anak elang ini akan sampai untuk menabrak itu bebatuan di bawah, ternyata induk elang ini dengan sigap, dia akan langsung terbang ke bawah, dia akan tangkap anaknya itu. Zap, tangkap. Sehingga ketika ditangkap anaknya ini, oh mungkin legahlah anaknya ini ya, anak elang ini. Tetapi tahu nggak Bapak Ibu? Ternyata ketika induk elang ini akan mengangkat ini, anak elang ini, dia bukannya membawa ke sarang. Tetapi ketika sampai di tempat yang lebih tinggi lagi, dia akan lepaskan kembali. Sampai itu terus. Sehingga akhirnya anak elang ini sudah mulai terbiasa. Akhirnya walaupun dilepaskan ratusan meter pun dari atas sana, dia akhirnya siap. Sehingga Bapak Ibu, salah satu burung yang bisa melewati akan tingginya ratusan meter ini, udara ini, adalah spesies hewan elang. Dan dia bisa berpindah dari tempat ke tempat sana dengan sayap yang kuat. Karena sayapnya begitu betul-betul dilatih. Sehingga anak elang ini akan menjadi induknya yang memiliki sayap yang begitu kuat. Nah, sama seperti kita Bapak Ibu. Dalam firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Ya, Bapak Ibu, dikatakan kita berbahagia. Ya, kita harus bersyukur bahwa Tuhan akan tetap bersama dengan kita. Ya, kita akan bisa menghadapi setiap ujian ini karena Yesus sudah berjanji, aku akan bersama dengan kita selama-lamanya. Kalau dalam firman Tuhan saya bisa garis simpulkan, ya dikatakan bahwa jika tanpa pencobaan, jika tanpa rintangan, maka Abraham tidak akan disebut bapa orang percaya. Ya, jika Yusuf tidak dijual ke tanah Mesir, maka dia tidak akan berhasil dan mendapat jabatan di negeri orang yang tertinggi di negeri Mesir. Ya, jika Daniel tidak masuk ke lubang singa, maka raja tidak akan melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Daniel dan kepada raja pada saat itu. Sama seperti yang lainnya, Ayub, Musa, Paulus, termasuk kita saat ini. Apa respon kita? Tuhan mengizinkan ini terjadi supaya ada dua hal. Kita percaya Yesus akan datang segera. Yang kedua, iman kita akan tetap kuat sampai Yesus datang yang kedua kali. Kalau saya perhatikan di dalam kutipannya ya, dalam Roh Nubuat dikatakan, dalam tulisan hamba Tuhan Ellen G. White, dikatakan di dalam buku Membina Kehidupan Abadi pasal yang ke-13. Nah, ini juga menjadi salah satu kesimpulan untuk firman Tuhan ini. Saya bawakan salah satu kutipan dari hamba Tuhan Ellen G. White kepada kita. Dikatakan, adalah bila mana kita bersembunyi dalam batu karang itu, Kristus akan melindungi kita dengan tangannya sendiri yang terluka. Dan kita akan mendengar apa yang dikatakan Tuhan kepada hambanya. Bagi kita, seperti kepada Musa, Allah akan menyatakan dirinya sebagai penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Seperti kutipan yang baru saja saya bacakan Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dikatakan bahwa Tuhan adalah pelindung kita.
harusnya kita bersandar kepadanya. Jangan pernah takut, jangan pernah goyah, jangan jadikan COVID-19 ini, corona ini membuat kita gusar, membuat kita luntur imannya, tetapi berdoa selalu ya, bahwa Tuhan akan segera datang, dan percaya Tuhan sampai sekarang tetap melindungi kita semua. Nah, saya mau bawakan kepada kita garis besar kondisi terutama negara kita dan dunia ini. Kalau kita bisa ingat-ingat ya, Bapak Ibu Saudaraku, apa sih yang terjadi di sepanjang tahun 2000 ini sampai yang 2020. Kalau Anda mungkin ingat-ingat ini semua, saudaraku ingat ini semua, mungkin kita saat ini merenung, oh Tuhan masih bekerja sampai saat ini. Coba saya mau ingatkan kita. Yang pertama, di tahun 2000, apa yang terjadi? Ya, ada isu mengatakan Y2K akan menghancurkan kita semua. Ya, ini adalah satu konspirasi bagaimana Y2K ini akan menghancurkan. Ini yang paling heboh di tahun 2000, sudah lama sekali. Kita sudah lupa itu. Di tahun 2001, antras akan memusnahkan kita. Banyak sekali ya, banyak sekali musibah-musibah yang akan terjadi. Antras akan memusnahkan kita. Di tahun 2002, virus West Nile akan memusnahkan kita. 2002 ada virus dikatakan West Nile. Jadi bukan hanya virus corona 19 ini Bapak Ibu. Di tahun 2002 sudah ada virus yang terlebih dahulu sudah datang. 2003, nah kita tahu ini penyakit SARS akan memusnahkan kita. Di tahun 2005, yang paling heboh-hebohnya di negara kita, flu burung yang mengkhawatirkan kita. Di tahun 2006, E. coli akan memusnahkan kita. Di tahun 2008, krisis finansial akan membangkrutkan kita. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu 2008 apa yang terjadi. 2009, flu swine akan memusnahkan kita. 2012, ya dikatakan kalender suku Maya berhenti di tahun ini. Tahun ini kiamat datang. Ya, menurut suku Maya, 2012 kiamat akan datang. 2013, Korea Utara akan memulai perang dunia ketiga. Kita bakal akan habis semuanya. Tetapi sampai sekarang kita masih hidup. 2014, virus Ebola akan memusnahkan kita. 2015, ada kasus terorisme yang membuat kita takut sampai saat ini. Seluruh negara takut. Ada kasus terorisme. 2016, virus Zika akan memusnahkan kita. Bahkan sekarang 2020, yang kita khawatirkan sekarang virus corona COVID-19 yang dikatakan akan membuat kita khawatir. Nah, coba kita renungkan Bapak Ibu semua. Ya, dari awal 2000 sampai sekarang 2020, begitu banyak sebenarnya yang sudah terjadi dulu-dulunya. Begitu banyak yang sudah terjadi jauh-jauh hari mundur. Tetapi saya masih hidup sampai saat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu semua masih hidup sampai sekarang saat ini. Terbuktilah Tuhan masih bekerja sampai detik ini. Amin Bapak Ibu. Tuhan masih bekerja bagi kita. Walaupun virus apapun, saya nggak tahu Bapak Ibu nanti 2021, 2022, 2030, 2040, nggak tahu kita apa yang akan terjadi. Tetapi firman Tuhan katakan, aku akan tetap setia dan selalu menyertaimu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, saudaraku, umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Ciracas, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap jadikan kondisi ini menjadi ajang motivasi kepada kita untuk membuat iman kita lebih kuat kepada Tuhan. Sehingga tidak lama lagi Yesus akan datang segera. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan firman ini akan menjadi bagian kehidupan kita. Untuk saat itu, secara khusus pada saat ini, saya akan berdoa kepada jemaatku yang ada di Jemaat Ciracas. Dimanapun Anda saat ini berada, marilah kumpulkan keluargamu, peluk istrimu, peluk anak-anakmu, peluk keluargamu. Ingat kondisi ini membuat kita teringat kembali. Yesus akan datang segera. Tanda-tandanya sudah akan banyak yang tergenapi. Dan biarlah berkat Tuhan akan selalu menjadi bagian kita semua sampai selama-lamanya. Marilah kita akhiri ini dengan saya berdoa kepada kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Terima kasih akan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada Sabat yang indah ini. Walaupun kondisi kami saat ini ya Tuhan, berada di rumah kami masing-masing, kami beribadah lewat menyaksikan akan video ini. Tapi kami percaya berkat-Mu akan selalu ada bersama dengan keluarga-keluarga kami yang ada saat ini, yang sedang mengkuduskan hari Sabat-Mu ya Tuhan. Tuhan melihat dari sorga bagaimana kami saat ini, terutama negara kami dan seluruh isi dunia ini. Di tahun 2020 ini, di awal tahun ini, ada suatu hal yang membuat kami terkejut dan membuat kami khawatir dan ketakutan. Bagaimana kondisi negara kami saat ini yang mengancam kami, yaitu penyakit virus corona COVID-19 ini. Yang membuat kondisi kami saat ini seperti ini. Tapi Tuhan, sebenarnya tahun-tahun yang lalu, zaman-zaman dahulu, sudah banyak hal-hal yang terjadi yang sudah kami lihat. Dan kami saat ini masih hidup ya Tuhan. Kami saat ini masih ada saat ini berdiri dan menghadap kehadirat-Mu. Itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena kasih-Mu kepada kami. Kami percaya Tuhan saat ini, sampai detik ini, sampai hari Sabat ini, kami percaya Tuhan yang dulu, Tuhan yang sekarang, dan Tuhan yang di masa depan adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang dapat melindungi kami, dan Tuhan yang dapat selalu menghindari kami dari segala pencobaan-pencobaan penyakit yang datang kepada kami. Tapi biarlah kami Tuhan akan tetap beriman kepadamu. Biarlah kondisi negara kami ini dan dunia ini tidak membuat iman kami luntur dan takut. Tapi kami akan semakin setia. Karena kami percaya Yesus masih selalu bekerja sampai saat ini. Maka daripada itu Tuhan, biarlah saat ini izinkan hamba-Mu untuk mengangkat tangan kepada seluruh umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Ciracas yang hamba sangat kasihi di sini. Izinkan ya Tuhan, di balik dari kondisi kami saat ini yang sedang tidak kondusif dan dirundung oleh ketakutan, tapi biarlah berkat dari sorga menjadi bagian kami semua, bahkan keluarga-keluarga umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Ciracas yang tidak bisa hamba lihat pada saat ini. Hamba percaya berkat-Mu akan menjadi bagian mereka semuanya. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan kepada kita pada hari Sabat ini. Umat-umatku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita setia dan adil, dan selalu percaya akan janji firman Tuhan, dan tetap setia melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan ini, maka berkat daripada surga, daripada Tuhan, akan menjadi bagian kita semua saat ini juga. Diberkatilah rumah tangga kita, diberkatilah suami kita, diberkatilah istri kita, diberkatilah anak-anak kita, diberkatilah keluarga-keluarga kita, diberkatilah rumah kediaman kita, dijauhi dari segala penyakit-penyakit virus yang membahayakan. Diberkatilah lumbung-lumbung pekerjaan kita. Diberkatilah kita ketika kita keluar dari rumah dan juga ketika kita kembali ke rumah kita masing-masing. Diberkatilah mata pencarian kita. Diberkatilah ladang usaha kita, baik yang ada di ladang maupun yang ada di kota. Dan biarlah berkat ini akan menjadi bagian kita semua. Dan kiranya Tuhan memberkati kita dan selalu melindungi kita selamanya. Tuhan menyinari kita semuanya dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Dan biarlah Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan selalu memberi kita damai sejahtera-Nya. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, melalui persekutuan Roh Kudus akan menjadi bagian kita semua dari sekarang, dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.